Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin wal hadirat, jemaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikhlas Pelabuhan Bengkulu yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan ibadah sholat isya, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih serta sholat witir dengan berjamaah dalam keadaan sihat wal afiat. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-24 atau berada di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita terus diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita, puasa kita di siang hari serta amalan-amalan yang lain, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan salat tarawih, kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dalam kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Anwar Husain MPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya himbau kepada anak-anak agar kiranya nanti dapat mendengarkan, jangan sampai ada yang berbicara. Kalau tidak, nanti tidak ada satupun yang dapat tanda tangan. Perhatikan, kalau masih ada yang berbicara di dalam masjid, nanti tidak akan dapat tanda tangan dari Pak Ustadz. Paham ya? Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Jamaah salat isya, tarawih, witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di malam yang ke-24 Ramadan kali ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dapat sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menata hati, berniat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malam-malam Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diijabah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya, tarawih, witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan salat Idul Fitri, kemudian beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali.
Para sahabat yang mendengar itu kemudian bertanya, "Ya Rasul, tidak ada yang berdoa, tidak ada apa-apa, kok engkau kemudian mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali?" Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Tahukah engkau kalau barusan malaikat Jibril itu berdoa dan supaya aku mengaminkannya. Tadi malaikat Jibril itu berdoa sedemikian, Ya Rob, barang siapa yang masih punya orang tua, kemudian ia durhaka kepada orang tuanya, jangan engkau terima ibadah puasanya." Logikanya, kalau malaikat Jibril yang berdoa kemudian diaminkan oleh baginda Nabi, kira-kira daya ditolak enggak itu doanya? Maka ini yang sekiranya memicu kita semua, bagaimana dalam istilah adat kita ada istilah mudik. Ya, ada yang sudah pada mudik. Ini saya kira sudah mudik semua ini ya. Karena sudah mulai lengang itu ya. Datang kepada orang tua, walaupun kita di perantauan jauh-jauh dengan biaya yang mahal, dengan menguras waktu dan tenaga, tak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta doa restu dan ampunan, mohon maaf kepada orang tua. Maka ini tidak hanya sekedar tradisi, tetapi memang diwajibkan bagi kita, paling tidak kita bersilaturahim dengan orang tua. Lalu doa malaikat Jibril berikutnya, Ya Rob, kalau ada seorang istri yang berdurhaka kepada suaminya dan dia tidak memohon ampun kepada suaminya, maka jangan kau terima ibadah puasanya. Artinya apa? Kita dituntut bagaimana dalam rumah tangga itu minimal setahun sekali kita sebagai istri untuk bagaimana mohon maaf kepada seorang suami, dan seorang suami berusaha memaafkan seorang istri. Lalu doa malaikat Jibril yang ketiga, Ya Rob, seandainya ada orang yang tidak saling memaafkan satu sama lainnya, jangan kau terima ibadah puasanya. Makanya kita dituntut setelah sholat id, maka kita bersilaturahim, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau dalam hubungan sosial, tentu yang paling dekat dulu kita maafkan. Minimal tetangga, saudara. Jangan ngubur tempat rekreasi. Belum saling memaafkan sudah ngubur-ngubur ke Pantai Panjang dulu gitu ya. Justru momen pentingnya itu di situ. Karena ini berkaitan dengan ibadah puasa kita. Yang satu dinding, tidak saling berteguran, itu yang penting ya. Jangan gengsi. Karena apa? Kita ittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Memaafkan bukan hanya di lisan saja, tetapi sampai kepada hatinya. Jangan cuma dalam bahasa Jawa itu mesem rai bosok hati. Bahasanya, ya saya maafkan, oh sudahlah kita kosong-kosong lah, sudahlah. Besoknya masih juga. Tapi ini bukan masalah hutang ya. Oh nanti dikiranya kalau kita mohon maaf lalu hutangnya lunas sudah ya. Itu beda ceritanya. Kalau hutang mesti dibayar ya. Maka doa-doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa satu, kita memang tidak boleh durhaka kepada orang tua.
Yang kedua, dalam keluarga kita memang harus saling memaafkan. Dan ketiga, sesama manusia kita saling memaafkan. Momen yang paling tepat adalah di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan hablum minallahnya kita diterima oleh Allah, dan hablum minannasnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar kita menjadi fitrah orang yang benar-benar, yakni bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Kal yaumi waladathu ummuh, seperti hari di mana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini malam yang terakhir bagi saya, karena kemungkinan beberapa hari lagi, enggak sampai seminggu kita sudah hari raya Idul Fitri. Tanggal entah tanggal 29 atau tanggal 30 kita tidak tahu karena belum ada keputusannya. Tapi yakinlah, saya punya keyakinan bahwa hari raya itu 1 Syawal nanti. Ya, aman lah itu. Jangan khawatir, pasti sampai nanti ya. Mudah-mudahan kita semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan dari awal pertemuan hingga akhir, tentunya banyak salah dan hilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.